Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Chandra akan menjelaskan kuis yang sudah kalian kerjakan kemarin ya. Nah, kita cek dulu kuisnya. Nah, jadi ini kuis 1 adalah pada topik tekanan, berapa tekanan Z yang akan kalian pelajari. Nah, ketika kalian membaca materi, di sini ada 3 tekanan yang harus kalian pelajari ya. Jadi ada tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan zat gas. Nah, hampir semuanya sudah benar menjawab ya. Bu Chandra kasih skor 3. Kemudian untuk kuis kedua, pada topik tekanan zat padat, apa saja besaran yang mempengaruhi tekanan pada benda? Nah, kalau kita baca di materi, ya, di bagian tekanan zat padat. Ya, ini ya, ini tekanan zat padat. Jadi di tekanan zat padat itu konsepnya adalah semakin besar gaya yang diberikan, ya, semakin besar gaya yang diberikan, itu tekanannya akan semakin besar, ya. Dan semakin kecil luas yang diberikan, berarti tekanannya semakin besar. Artinya apa? Antara yang kemarin video kalian yang sudah lihat itu antara paku dan kapsul, ya. Ketika dia ditancapkan di sebuah benda, mana yang lebih ke dalam? Kan jawabannya paku. Kenapa? Karena luas penampang paku itu lebih kecil ya, dia lancip ya. Nah, sedangkan kapsul itu tumpul, makanya tekanannya lebih besar yang paku. Jadi antara benda yang luas permukaannya kecil dengan benda yang luas permukaannya besar itu tekanannya lebih besar yang luas permukaannya kecil. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita lihat, ya ini ya, kita lihat kaki ayam dan kaki bebek ya. Ini luas penampangnya besar mana? Kaki angsa dan kaki ayam. Ya, besar yang kaki angsa ya luasnya. Ini kan luasnya besar. Dia ada selaputnya di sini kan, ada selaput penyambungnya kan. Kalau ayam kan ini dihitungnya kan sendiri-sendiri satu gitu ya. Nah, jadi tekanan yang dihasilkan itu lebih besar, makanya ketika dia napak ke tanah, tanahnya itu lebih kelihatan dalam gitu ya, cekung gitu ya. Sedangkan kalau angsa yang napak itu hampir tidak ada cap-capan jaringnya, gitu ya, paham? Oke, sekarang kita lanjutkan di kuis yang ketiga. Hukum apa yang mengatur konsep tekanan zat cair? Tuliskan bunyinya. Jadi di tekanan zat cair itu, nih ya, ini kan zat, ini zat padat ya. Kemudian kita akan bahas tentang zat cair. Hukumnya ada 3, anak-anak. Jadi kemarin yang benar menjawab 3 itu hanya Arkananta ya. Jadi makanya dia skornya 15 kan. Nah, jadi ada hukum tekanan hidrostatis, kemudian ada hukum Archimedes, dan kemudian ada yang terakhir adalah hukum Pascal ya, ini ya. Nah, jadi hukum tekanan hidrostatis itu bunyinya apa sih, Bu? Kemarin tuh nggak ditulis karena nggak lihat ada bunyinya. Nah, ya bunyinya apa coba? Sekarang kita cek ya. Nih, bunyinya di sini nih. Nih ya. Ini bunyi hukum tekanan hidrostatis. Konsepnya seperti ini. Jadi, apabila suatu zat cair itu memiliki kedalaman tertentu dengan massa jenis tertentu, maka dia akan mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair. Artinya apa? Semakin dalam kita ke permukaan, semakin dalam kita ke bawah permukaan laut, itu berarti artinya tekanannya semakin besar, ya kan? Nah, begitu. Jadi semakin dalam zat cair, maka tekanannya semakin besar, ya. Jadi ini adalah hukum tekanan hidrostatis, atau kita kenal dengan rumusnya ini nih. P sama dengan Rho kali G kali H. Rho itu massa jenis zat cair. Jadi misal zat cairnya itu minyak, zat cairnya itu oli, zat cairnya air, zat cairnya itu misal air raksa dan sebagainya, itu massa jenisnya berbeda-beda. Ya. Nah, jadi begitu. Nih ya, apakah kamu mengetahui bahwa manusia hanya mampu menyelam hingga kedalaman kurang lebih 20 meter? Hal ini karena paru-paru tidak dapat menahan tekanan yang besar ketika dia lebih dalam dari 20 meter. Jadi
ketika kedalaman air laut itu udah lebih dari 20 meter, maka paru-paru kita itu akan terasa sesak ya. Jadi kita lebih susah bernafas ketika di kedalaman lebih dari 20 meter. Kenapa? Karena tekanannya terlalu besar dan paru-paru kita tidak mampu untuk mengimbangi tekanan yang ada di kedalaman lebih dari 20 meter, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes bunyinya gimana ya? Ada nggak di buku? Nah, ada nih. Kalau nggak ada pasti kalian cari di internet ya. Nah, ini ya. Jika benda dicelupkan dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair di dalam zat cair tersebut. Jadi begini. Nah, misalnya gini ya, ini sudah ada gambarnya. Ini misalnya sebuah batu yang tenggelam. Nah, ketika dia berada di dalam zat cair, maka ya ini lihat gaya apung ke atas, gaya angkat ke atas, gaya apung atas, gaya apung atau gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes ya sama. Ini besarnya akan sama dengan berat benda itu ketika dia di dalam zat cair ya. Archimedes itu memberikan teori seperti itu. Jadi itu cuma berlaku dia ketika di dalam air. Makanya apa? Bisa kita tuliskan kan secara matematis. Nah, secara matematis begini. FA itu gaya apung atau gaya Archimedes atau gaya angkat ke atas. Sama aja ya, istilahnya sama. Gaya apung sama dengan WBU. WBU itu apa? Berat di air dikurangi berat di udara. Ya, jadi ini besarnya sama. Gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Begitu ya. Nah, itu konsep dari hukum Archimedes. Tuh. Nah, ini ada rumus-rumusnya juga ya. Ini untuk rumus sih, saya kira kalian bisa baca, bisa pelajari. Ini sudah ada keterangan-keterangan dan satuannya ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba latihan soal mengerjakan soal matematis yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Ini ya. Nah, untuk penerapan hukum Archimedes ini ada di kapal ya. Jadi kapal seberat bertonton ya. Kapal itu kan beratnya kan mungkin ada 1000 ton ya. Pokoknya sangat berat ya karena bahannya itu dari logam ya. Dari logam, ada dari besi, ada dari kayu juga yang berat gitu kan. Tapi kenapa dia bisa mengapung? Nah, karena di bagian bawah kapal ini ada yang namanya lambung kapal atau dia isinya adalah udara. Nah, udara ini yang membuat kapal itu terapung, begitu ya. Nah, ini namanya terapung. Terapung itu adalah ada bagian yang tenggelam dan ada bagian yang ada di atas, ya. Itu namanya terapung, setengah gitu kan. Kalau melayang dia semuanya di air. Kalau tenggelam dia di dasar, gitu ya. Nah, ini namanya terapung. Terapung itu ciri-cirinya ada bagian yang tercelup air dan ada bagian yang berada di udara. Tuh. Kemudian kita lanjut ke hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini bunyinya apa sih? Nah, ini ya penerapan hukum Pascal ini namanya pompa hidrolik. Pompa hidrolik ini kan ada tabung ini ya. Dalamnya itu isinya apa? Kalau kalian tahu. Namanya juga pompa hidrolik, berarti isinya hidro. Hidro is air ya. Jadi di dalam ini isinya tuh air. Ya, jadi yang bisa mendorong mobil itu supaya terangkat itu adalah ada air di sini dan ada tekanannya juga. Begitu ya. Nah, ini ya. Hukum Pascal bunyinya apa sih hukum Pascal? Ada nggak bunyinya? Loh, nggak ada ya. Terus kalian tahu tadi bunyinya dari mana kemarin? Nah, jadi ini ya. Ini nih bunyinya nih. Oh, nemu ternyata ada. Nih ya. Jadi tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup, ini adalah zat cair pada ruang tertutup. Yang oran ini adalah air ya, air atau zat cair apapun ya. Kemudian ini adalah luas penambang 1 atau A1, luas penambang 2 atau A2.
Jadi A1 dan A2 itu luasnya beda. Yang satu kecil, yang satu besar ya. Jadi kenapa seperti itu? Supaya bisa mengangkat. Kalau apa namanya? Kalau luas penambangnya sama, dia nggak ada yang bisa terangkat salah satu. Nih ya, tekanan yang diberikan dalam ruang tertutup ini, dia ketika ada ditekan ke bawah gitu ya, dia tekanannya akan diteruskan ke segala arah ya, dan besarnya sama. Jadi tekanannya adalah sama. Yang membedakan adalah luas penampangnya. Kalau luas penampangnya beda, ya, maka gayanya beda. Di antara A1 dan A2, mana yang gayanya lebih besar? Ayo, berdasarkan konsep tekanan zat padat tadi, bahwasanya semakin besar gaya, semakin kecil luas penampang, maka tekanannya semakin besar. Nah, sekarang di bagian ini, gaya mana yang lebih besar? Ayo, gaya yang ada di A1 atau A2? Ya, jawabannya adalah gaya yang ada di A1. Ini yang lebih besar dibandingkan yang di sini. Karena apa? Luas penambangnya lebih kecil. Gitu ya. Jadi kira-kira kalau dongkrak hidrolik itu mobilnya ditaruh di... Ya, ini kan lebih kecil ya. Dia... sorry, bicara ralat ya. Jadi ini gayanya di sini kan luas penambangnya lebih kecil, tapi tekanannya lebih besar yang mana? Jelas lebih besar yang sini. Coba sekarang kita pompa ke sini ya. Ini kita kasih tekanan di sini, kita pompa, kita tekan ya. Kemudian ini kan panahnya ke sini ya. Panahnya ke sini. Nah, panahnya ke sini semakin ke sini kan semakin besar ya. Nah, makanya di sini adalah yang paling besar ya tekanannya. Begitu. Nah, jika A2 lebih besar dari A1, maka diperoleh gaya angkat F2 lebih besar dari F1. Ini prinsip pompa hidrolik, karena yang ditekan kecil, keluarnya pada permukaan yang besar, makanya gayanya besar. Jadi dia bisa mengangkat mobil. Jadi yang tadi tak ralat ya, bukan yang di sini yang lebih besar, tapi yang A2 yang lebih besar. Nah, begitu ya. Untuk rumusnya besok akan kita bahas. Kemudian kuis 3. Sebutkan satu contoh fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan konsep tekanan gas. Nah, ini ada jawaban bagus, ini benar ya. Jadi ada tekanan gas pada pompa sepeda. Kan contoh tidak boleh ada yang di buku. Kalau kalian memberikan contoh yang ada di buku, maka bicara kasih nilai yang rendah ya, karena kan nggak boleh yang dibutuhkan, harus mengembangkan lagi ya. Tekanan gas dari baygon ya. Nah, jadi ini ya, tekanan pada ini ya. Ini dia kan ini ada apinya ya. Apinya itu panas, dari panas ini dia memanaskan air. Air menjadi uap. Nah, uapnya ini memberikan tekanan pada balon sehingga balonnya bisa mengembang. Begitu ya. Jadi konsep tekanan gas itu seperti itu, ada proses pemanasan atau ada proses dorongan. Nah, kalau ada dorongan gini, gasnya juga bisa keluar, ada tekanan. Jadi yang memberikan contoh tekanan gas dari baygon, dari pompa sepeda, ya benar, karena dia ada dorongan gaya dari luar gitu ya, sehingga gasnya itu kan tertekan, akhirnya dia bisa mengisi misalnya ban sepeda, atau dari baygon ini gasnya bisa keluar gitu ya. Itu untuk tekanan gas, jadi dia lebih ke gas itu punya tekanan ya, jadi semua jenis zat itu punya tekanan, baik itu padat, baik itu cair maupun gas. Kemudian kuis yang terakhir, berdasarkan apa yang kalian baca, apa mana dari mempelajari konsep tekanan hidrostatis? Nah, ini nilai yang paling tinggi itu ya adalah Zafid. Karena apa? Karena dia hanya memberikan makna, bukan definisi, bukan bunyi hukumnya lagi, tapi hanya berupa makna dari kalimatnya sendiri. Jadi intinya semua zat cair itu ya akan memberikan tekanan tergantung pada kedalamannya, begitu ya. Jadi kalau bicara bilang maknanya
menggunakan bahasa kalian sendiri, ya jangan menggunakan bahasa buku, ya. Jadi kalian kembangkan sendiri supaya kalian itu bisa membuat kalimat sesuai apa yang kalian pahami. Dengan belajar seperti itu, kalian akan lebih paham, gitu ya. Nah, cukup untuk hari ini. Review dari kuis kemarin, semoga apa yang kalian kerjakan kemarin membuat kalian semangat lagi untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Jadi minggu depan kita akan ke perhitungan, soal perhitungan ya, perhitungan matematis tentang tekanan hidrostatis, tentang hukum Archimedes, dan tentang hukum Pascal. Bicara akhiri ya, selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas yang lain. Jangan lupa komentar ya, komentar di bawah. Dan jangan lupa kalian tanyakan apa yang belum kalian pahami dari kuis kemarin. Ya, saya bicara kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.